dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dada. Dan pas sudah tahu ternyata terlambat. Dan Ini tuh tebak-tebakan atau gimana sih ya dokter-dokter di Indonesia ini ya? Dinyatakan di sini itu penyakit biasa, tapi setelah dibawa ke dokter yang spesialis ternyata itu terlambat, masya Allah. Kok bisa ini loh? Aduh, sedih aku guys kalau dengar seperti ini ya. Sebab ini tentang nyawa bro ya. Come on lah ya, dokter-dokter ini jangan asal tebak aja ya. beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah ini tempat parah. tidurnya beliau gitu. Parah Ya ini. gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, Itu di beda Malaysia ini. Alhamdulillah. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, baru tadi setelah aku membuka Instagram nih guys ya, ada salah satu kawan ini yang memberikan link, bang tolong tengok video ini, apa pandangan abang dan kenapa di Indonesia bisa jadi seperti ini gitu loh ya. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa ya. So ya guys, setelah aku buka linknya itu ternyata ini adalah salah satu YouTuber yang besar juga ya, Ferry Irwandi ya, Bang Ferry Irwandi. Tapi ini tajuknya cukup sedih guys ya. Ibu saya korban. Nah kan, salah diagnosis yang fatal. Jadi ini kok bisa terjadi gitu loh guys ya. Dan untuk ceritanya itu yang DM di Instagram itu memberitahu bahwa abang ini berobat di Indonesia tapi akhirnya dia ini salah diagnosis ini kan. Jadi dia merasa apa ya, kok bisa gitu loh. Dan akhirnya dia memilih untuk berobat di Malaysia guys ya. Jadi seperti apa cerita beliau ini? Jadi sebelumnya ya semoga ibunya diberikan kesehatan ya dan diberikan kesembuhan ya, dan semoga bisa beraktivitas kembali. Sebab ibu ini guys ya, sedih kalau bicara tentang ibu ini. Sebab aku dari kecil lagi itu tidak mempunyai ibu. Jadi masya Allah, jadi jagalah ibu ya, selagi masih ada. Jagalah dan muliakanlah ibu kalian semuanya. Itu sedih guys ya. Oke, tak perlu beli masa lagi ya. Untuk kalian yang pengen nonton videonya langsung, itu di link di deskripsi, yaitu channel daripada abang Ferry Irwandi guys. So bismillahirrahmanirrahim and play. Gue ada di Malaysia, Malaka, bukan untuk bisnis, bukan untuk hiburan, tapi ngurusin pengobatan ibu gue yang kemarin baru aja diketahui mengidap kanker nasofaring. Ya. Kanker nasofaring guys. Wih, kedengarannya itu kalau aku dengar penyakit-penyakit kronik itu rasanya takut banget gitu loh ya. Jadi harapannya teman-teman semua jaga kesehatan ya, jaga pola makan dan rajin berolahraga lah ya intinya ya. Lanjut kita play guys. Semoga ibu abang ini cepat sembuh. Halo warga sipil sekalian, ya sekarang gue lagi di Malaka, Malaysia. Seperti yang gue bilang tadi, bukan untuk urusan bisnis, bukan lagi wisata, bukan lagi ada meeting, tapi lagi mengurus pengobatan ibu gue yang baru diketahui mengidap kanker. Jurnal paruh baya. Kok baru tahu bahwa Ya gue awalnya nggak ada niat untuk bikin konten di sini, jadi ya seadanya banget, nggak ada bawa kamera, nggak ada bawa gear, jadi cuman pakai handphone. Untungnya tadi di dekat rumah sakit ada toko kamera gitu, terus jual lighting kecil, jadi ya udah sekalian deh gue buat, karena gue merasa gue harus ngomong ini di video gitu. Jadi gue minta maaf kalau ada penurunan kualitas dari standar yang biasa kita buat ya kan. Oke, balik lagi, gue bohong lah kalau ngomong everything is fine gitu loh. Ini jelas sesuatu yang membuat keluarga, terutama ibu gue, merasa terguncang gitu. Ada perasaan marah, sedih, khawatir, takut, kesal, itu semua bercampur aduk. Tapi walau demikian, gue percaya ibu gue adalah seorang wanita yang tangguh, seorang perempuan petarung. Semangat banget. Dia sudah banyak mengalami masalah dalam hidup, baik secara fisik maupun mental, dan semangat bertarungnya belum berkurang sedikit pun. Itu yang membuat gue semakin kagum sama beliau. Semangat ibu. Senyuman yang terbaik. Dan buat gue pribadi, ya
Jadi ya ini cukup membuat gue bekerja dan berpikir lebih keras. Ya, gue harus bisa provide semua biaya yang dibutuhkan, tapi di satu sisi gue nggak boleh kehilangan tanggung jawab, baik sebagai anak, sebagai suami, ataupun sebagai bapak. Jadi ya mau nggak mau kita hadapi saja. Maka dari itu gue minta doa teman-teman semua lah. Semoga diberikan yang terbaik. Pasti akan ada jalan. Oke, itu aja. Soalnya bukan soal cancernya atau soal kondisi gue yang mau gue ceritakan di sini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal, konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif, cuma sharing pengalaman, sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis, dan pertanyaan besar di kepala gue, kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi 2 kali, Pak. Dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi tahun 2016. Waktu itu kondisi fisik ibu gue drop. Kita periksa ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun drastis sekali. Dan di sana diagnosis dari dokternya ya nyokap gue menderita demam berdarah dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi, sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktivitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta. Waktu itu langsung gue bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia plastik. Dan waktu sampai di RSCM bahkan dokternya bilang ini kalau telat 1 hari aja mungkin udah sulit untuk ditolong. Masya Allah. Oke. Masih baik lah ya. Ya, jadi setelahnya kita berobat di Jakarta di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat referensi di Rumah Sakit Mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Masya Allah. Setelah anemia plastik, sampai sekarang masih menderita anemia plastik, ibu gua harus kena kanker nasofaring. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulan yang lalu nyokap gue mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat, dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. Banget itu. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah 1 minggu lebih ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rhinosinusitis. Nah, karena udah pernah ada kejadian kayak anemia plastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua, dan sama sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis, dan setelah 1,5 bulan menjalani pengobatan ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter di Jakarta juga sama gitu, ini sinus. Nah, sama dokter-dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengidap anemia plastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi. Jadi ya untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari temannya kakak gue bilang, oh di rumah kota itu, kalau di Malaka, di Rumah Sakit Mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena kita udah hopeless, nggak tahu mau kemana, akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, Rumah Sakit Mahkota. Nah, sampai di Rumah Sakit Mahkota diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Wah, Masya Allah. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo. Masya Allah, guys. Di situ perasaan gue sakit, hati gue sakit banget lah ya, pasti. Gue marah gitu. Oke lah kalau misalnya terjadi 1 kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula.
Dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter. Gue bikin satu tweet dan tweet itu rame gitu. Rame. Gila guys, ini kok bisa 2 kali dan itu penyakit kronis bro. Dan aku juga merasakan sinusitis, katanya dokter juga sinusitis guys. Sebab aku setiap pagi itu aku akan selalu bersin dan apa ya guys ya, hidung itu rasa tersumbat. Itu banyak banget lah rasanya itu tiap pagi itu pasti kayak gitu guys. Aku jadi takut malah kayak gini ya. Sebab ini di Indonesia dinyatakan sinusitis, tapi terus di Malaysia itu tumor gitu loh, kanker. Dan itu kankernya yang serem, yang harus langsung diambil tindakan kemoterapi bro. Waduh, aku jadi merinding, aku malah takut banget ini. Aduh. Sebab kemarin nih ya guys, aku rasa ada sesuatu di sini nih. Sebab aku kalau pagi itu memang hidung tersumbat, terus keluar ingus gitu kan. Aduh, ngeri coy. Aduh, aku harus gimana ini? Aku takut banget ini malah aku melihat video ini ya. Sebab dokter menyatakan sinusitis, tapi ternyata setelah dibawa ke Malaysia itu kanker. Masya Allah, jauhkanlah semua dari penyakit kronik ini. Aku takut banget nih. Aduh, kita lanjut dulu. Ramenya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu. Karena ketahuannya pas sudah telat atau sudah nggak ketolong. Pas tiba-tiba taunya udah stadium 3, stadium 4 atau stadium 5 gitu. Ada yang dibilang masuk angin ternyata kanker. Ada yang dibilang ternyata cervix. Dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue ya, waktu itu kami nikah di tahun yang sama. Jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak. Dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu. Gak ada masalah, gak ada gangguan. Tiba-tiba anaknya menguning, diperiksakan ke 2 rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dada. Dan pas sudah tahu ternyata terlambat. Dan ini tuh tebak-tebakan atau gimana sih ya dokter-dokter di Indonesia ini ya. Contohnya dia tweet ini banyak sekali ternyata orang yang mengalami hal yang sama. Orang yang mengalami masalah yang sama. Dinyatakan di sini itu penyakit biasa, tapi setelah dibawa ke dokter yang spesialis ternyata itu terlambat. Masya Allah, kok bisa ini loh. Aduh, harapannya sih ini. Aduh, sedih aku guys kalau dengar seperti ini ya. Sebab ini tentang nyawa bro ya. Come on lah ya, dokter-dokter ini jangan asal tebak aja ya. Coba dicek kembali betul-betul ya. Ngeri guys kalau mendengar semua ini ya. Sebab ini bukan beliau aja yang merasakan gitu loh. Banyak lagi setelah beliau tweet ini, banyak sekali komenan di situ itu memang merasakan hal yang sama. Come on lah Indonesia, come on lah dokter-dokter ini ya. Semoga semakin baik lah ya. Sebab kita ini datang biaya berobat pun menggunakan biaya juga gitu loh. Dan kita ini berobat datang ke rumah sakit itu untuk sembuh gitu. Bukan main tebak-tebakan. Masya Allah, sedih ya guys. Mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai detik ini gue mikir kok bisa sih hal kayak gitu kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan. Ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Karena seperti yang kita ketahui mahal banget. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi, ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat,
beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah ini tempat parah. tidurnya beliau gitu. Parah Ya ini. gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, Itu di beda Malaysia ini. Alhamdulillah. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas, ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Ya semoga aja. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di. Karena emang kalau semuanya normal lebih enak di Indonesia dong. Cover asuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain. Daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini ya, masyarakat jadi nggak punya pilihan. Karena kan kita nggak mau main-main sama nyawa, apalagi untuk kesehatan orang-orang yang kita sayangi, ya kan. Nah, gue cukup beruntung, gue punya penghasilan dan tabungan ketika situasi ini terjadi dan bisa membawa orang terdekat gue ke rumah sakit atau pelayanan medis yang mumpuni. Tapi ya banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya pilihan kayak gitu. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada? Ya itulah. Jadi gue harap semua pihak terkait semoga ini jadi bahan evaluasi ya. Karena selain gue di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mengalami masalah yang sama, dan lebih banyak lagi yang mungkin tidak seberuntung itu untuk bisa memberikan pilihan yang lebih banyak untuk keluarga atau orang terdekat gitu. Nah, buat teman-teman semua, cobalah ketika mengalami situasi kayak gini untuk mencari second opinion, opini ketiga, opini keempat, atau opini kelima gitu. Kalau ternyata setelah kita jalani pengobatannya nggak ada kemajuan sama sekali, karena ya yang nggak bisa salah itu cuma Tuhan. Iya benar, kita cuma berusaha. Ya mana tadi Hasim? Ibunya semua sehat ya Bu ya. Siap. Ya. Semua siap. Bismillah. Oke, itu aja dari gua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Oke guys, semoga bermanfaat ya konten ini ya. Sebab apa guys, ini adalah salah satu suara rakyat gitu ya. Suara rakyat yang dimana ini ada terjadi dan ternyata itu di Indonesia bukan hanya abang ini aja gitu loh. Merinding aku mendengarnya guys ya. Merinding banget sebab ternyata setelah tweet ya, dia tweet di Twitter itu banyak sekali yang komen bahwa ada banyak masalah lah di situ ya. Bahwa dinyatakan di sini penyakitnya biasa aja, tapi alhasil setelah dikontrol di dokter yang spesialis itu fatal gitu loh. Dan seperti abang ini katanya sinusitis aja ya. Sinusitis ini kan boleh dikatakan nggak begitu bahaya lah ya. Tapi setelah dicek di Melaka, rupanya itu tumor, kanker. Masya Allah, ngeri banget sih. Aku kemarin itu merasakan hal yang sama, ingatkan sinusitis kan ya. Dan katanya sih sinusitis juga gitu loh. Tapi setelah aku ini guys ya, aku kan selalu bersinku sangat kuat sekali. Jadi terkeluarlah salah satu gumpalan gitu ya di atas ini mungkin ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan seperti biasa, sudah normal. Sebab kemarin itu waktu merasakan sinusitis itu berbulan-bulan juga aku cuy. Itu baunya tidak sedap dan macam-macam lah. Aku pergi ke dokter katanya sinusitis gitu loh. Tapi alhasil setelah aku sembuh dengan sendirinya, alhamdulillah ya, sembuh dengan sendirinya. Aku bersin dengan kuat, memang kuat banget, terkeluar guys. Dan baunya itu luar biasa, masya Allah. Sampai aku waktu itu kan, aku ngobrol dengan orang pun aku rasa nggak percaya diri guys, sebab penyakit tersebut guys. Dan ini sedih guys kalau aku mendengarkan cerita ini ya. Jadi alhamdulillah banget guys, akhirnya aku sekarang sudah sembuh dan sudah seperti biasa, bernafas dengan lega dan ingus-ingus itu sudah tidak keluar lah ya. Alhamdulillah lah, tidak terjadi hal yang fatal. Dan untuk pengalaman abang ini memang wajib share ya, sebab abang ini juga YouTube-nya sudah besar ya, 700.000 subscriber dan viewers juga orang Indonesia banyak.
So speak up lah at least ya. Semoga aja ini bisa diperbaiki ya. So, abang tadi pun bilang bahwa yang melayani BPJS itu beda sama yang melayani uang tunai. Contohnya seperti itu ya. Kalau BPJS ini kan yang punya kartu ya. Contohnya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Kalau BPJS ini kita bisa berbayar guys, seperti asuransi lah. Tapi itu duitnya akan apa ya? Tidak akan kita bisa ambil kembali gitu loh guys ya, kalau kita yang membayar. Dan itu biasanya setiap kakak per kakak, yaitu keluarga lah ya, satu keluarga ini ada berapa orang, 5 orang, ya udah itu bayar 5 orang itu. Walaupun anak kita masih kecil kita tetap bayar itu, sebab dia hitungannya itu per kakak, per kartu keluarga guys. Dan itu ternyata pelayanannya agak berbeda ya. Ini sebenarnya harus di apa ya guys ya, harus diperbaiki lah ya sistem seperti ini, agar pelayanan ini tetap sama lah. Tak kira konsultan ataupun tak kira engkau orang biasa, jadi sama gitu loh. Harapannya seperti itu guys ya. Dan aku setuju banget dengan abang tadi ya, sebab kalau diikutkan rakyat Indonesia dengan yang bekerja sebagai dokter itu memang jomplang gitu guys. Perbedaannya sangat signifikan, sangat jauh banget. Sebab kalau dokter ini boleh dikatakan kurang lah ya, sebab rakyat Indonesia itu banyak banget. Jadi dan untuk menjadi dokter itu juga bukan orang senang, dan itu pasti anak-anak dokter juga yang akan menjadi dokter gitu loh guys. Sebab dia satu biayanya mahal, dan juga orang pinter ya. Kalau pinter aja itu nggak bisa loh sekolah dokter tanpa kalian tidak ada uang gitu guys ya. Jadi semoga aja ada beasiswa ya, beasiswa bagi orang-orang yang pinter nanti bisa jadi dokter, dan bisa apa ya, kalau enggak pinjaman lah ya. Kalau di Malaysia kan sepertinya ada pinjaman sekolah, pinjaman ini ya guys ya, kuliah gitu ya. Semoga aja ini diperbaiki agar dokter di Indonesia ini lebih banyak gitu loh. Sebab rakyat Indonesia juga banyak. Dengan adanya video-video abang Ferry Irwandi ini semoga tercerahkan, dan semoga aja bisa sampai ke pemerintah ya di Indonesia, sebab view dia Indonesia. Jadi semoga aja lebih apa ya guys ya, lebih diperbaiki sistemnya gitu loh guys ya. Dan semoga aja ibunya abang Ferry ini cepat sembuh ya, cepat sembuh. Dan semoga aja keluarga kita dijauhkan lah dari penyakit-penyakit kronik ini. Dan semoga Indonesia semakin maju, semakin bagus pelayanannya, agar kita tidak usah berobat di luar negeri gitu loh. Sebab kalau kita lihat kan, artis-artis di Indonesia ini banyak banget loh yang berobat di Singapura, di Malaysia. Bahkan rakyat biasa aja sekarang ini berobat di Malaysia guys. Waktu aku di Kuching itu ramai juga orang Kalimantan yang berobat di sana gitu loh. Sebab dia dekat, dan katanya pelayanannya istimewa, bagus gitu yo. Nah semoga aja bisa mencontoh lah ya, mencontoh sistem kesehatan di Indonesia itu, mencontoh sistem kesehatan di Malaysia di Singapura ya. Tiada salahnya kan kita belajar demi kebaikan ataupun demi kesejahteraan gitu loh ya, kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebab aku akui guys, Indonesia ini besar ya, besar, dan harusnya Indonesia ini lebih apa ya guys ya, lebih memprioritaskan kesehatan gitu loh. Semangat ya, semoga Indonesia semakin ke depan dan juga bisa belajar dengan negara-negara maju lainnya, agar ya tidak ada ketimpangan ya. Contohnya BPJS dengan yang banyak duit beda, itu kan harapannya janganlah ya. Dan untuk para pegawai kesehatan, jangan lakukan itulah guys. Anggap aja itu adalah saudara kita berobat di sini. Jadi kita harus melayani dengan setulus hati agar semua bisa berjalan lancar, dan ya semoga bisa terobati lah ya guys ya. Sedih aku guys kalau dengar semua ini ya. Jadi apapun, terima kasih yang sudah suggest ya, memberikan link ini. So itulah ya komenannya, semoga Indonesia semakin bagus pelayanan medisnya. Walaupun aku tak tahu medis sangat, semoga pelayanannya semakin bagus. Amin amin ya robbal alamin. So ya guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga aja family kita ataupun orang-orang yang kita sayangi dijauhi dari penyakit kronik yang seperti ini guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.